Pemirsa, cobaan sepertinya tidak lepas dari penyanyi Nini Carlina. Belum lama ia melepas pen dari tubuhnya akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya beberapa tahun lalu. Kini Nini divonis oleh dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan atau THT menderita penyakit faringitis, yaitu penyakit tenggorokan yang dapat berakibat menghilangnya suara. Menurut Nini, dari hasil pemeriksaan dokter, faringitis yang dideritanya sudah stadium kronis. Dan tentu saja penyakit itu yang sempat menyita perhatian media massa lebih dari 1,5 tahun yang lalu ketika mereka berkonflik dengan ayah Fadia yang juga penyanyi dangdut senior Arafik. Ketika itu Arafik mengatakan kalau Fadia sudah menikah dengan Ashraf. Sedangkan Fadia dengan tegas membantah tuduhan ayahnya itu dan mengatakan hubungannya dengan Ashraf hanyalah sebagai rekan kerja. Akibatnya Fadia pun harus hengkang dari rumah orang tuanya. Teka-teki pernyataan siapa yang benar akhirnya terjawab sudah setelah Ashraf datang lagi ke Indonesia. Di sebuah hotel di Jakarta Kamis kemarin, Ashraf yang waktu itu tidak pernah menjelaskan status hubungannya dengan Fadia, mengakui kalau sebenarnya ia memang sudah menikah dengan Fadia setahun sebelum konflik dengan keluarga Arafik terjadi, atau tepatnya pada tahun 2000 lalu. Kalau sebagai seorang Islam, kalau saya kawin lebih dari satu itu apa itu salah? Saya pikir nggak salah. Kalau saya bilang Fadia itu istri saya yang sah, apa itu salah? Nah, dan apa kalau misalkan saya punya istri lebih dari satu, istri yang lama itu saya buang? Enggak. Sebenarnya itu bukan satu yang harus dibeber-beberkan. Bagi saya itu terlalu personal lah. Terlalu personal dan saya rasa itu cukup lah saya dan orang-orang tertentu aja yang tahu. Dan saya pikir semua orang udah tahu kok. Lantas bagaimana Ashraf menanggapi bantahan Fadia saat itu yang mengatakan kalau ia tidak pernah menikah dengan Ashraf dan hubungannya hanya sebatas rekan kerja saja? Bagi saya tidak ada apa pun yang perlu saya luruskan apa segalanya. Jadi saya pikir kita nggak usah ngomong soal itu lagi lah. Saya pikir itu udah berlalu kan. Saya udah tutup buku. Yang penting tolonglah kasihan ke saya mau menjalankan satu hidup yang betul lah sekarang. Bagaimana pula hubungan Ashraf dengan Arafik sekarang ini? Alhamdulillah everything okay. Saya dengan keluarga Pak Arafik baik sekali. Karena waktu itu memang ada sedikit kesalahpahaman, tapi semuanya udah diluruskan dan baik sekali, nggak ada masalah apa-apa pun. Udah back to normal gitu loh. Dan bagi saya kemarin apa yang saya alami itu cuma mungkin satu ujian dari Allah ke saya aja. Ketika sedang konflik, Arafik pernah berkata tidak akan menyetujui kalau Fadia menikah dengan Ashraf. Bagaimana Ashraf menanggapi komentar mertuanya itu? Kalau orang tua marah kan kayak gitu. Cuma ini di TV. Kalau Mbak dimarah sama orang tua kan pasti, oh kau anak nggak bener apa segala itu. Tapi kan lepas itu dipeluk lagi. Ya namanya orang tua pasti sayang kan. Tapi mungkin karena dia marah, ya, emosi. Dan mungkin ada masukan-masukan yang kurang baik ke orang tua kan. Jadi penilaiannya waktu marah itu kan kadang-kadang ya gitulah emosi kan. Tapi saya pikir itu wajar-wajar aja lah. Dengan adanya pengakuan Ashraf yang telah menikahi Fadia, bagaimana Arafik menanggapi hal itu? Saya kembalikan kepada dia. Mungkin dia kalau dengerin dia ketawa, ya kan? Ya dia baru mungkin oh iya saya belum ngomong, nggak apa-apa kan? Yang paling penting kan saya sudah merestui, kemudian saya sudah doakan selamat dia bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan. Nah lain lagi kalau dia saya kira juga begitu, sama orang tua begitu, nggak kepingin anaknya celaka kan. Apakah Fadia sudah mengakui kepada Arafik bahwa ia telah menikah dengan Ashraf? Pada saat dia keluar itu dari rumah, itu sebetulnya sudah menikah. Sebab kalau belum menikah itu malah bisa jadi masalah besar buat saya kan. Ya kan, sebagai orang tua kan. Tapi kalau sudah menikah meskipun pilihannya dia tanpa melalui jalur semestinya lewat saya, itu haknya dia mau begitu silahkan, kita sudah cukup sebagai orang tua memberikan pengarahan. Lalu apa yang membuat Arafik merubah pendiriannya untuk menerima Ashraf menjadi suami Fadia? Padahal setahun yang lalu ia bersikeras tidak akan menerima Ashraf sebagai menantunya. Sebelum dia menikah saya punya hak, tapi setelah dia menikah saya tahu hukum nggak boleh. Jadi sudah nggak ada jadi masalah, dia kawin, dia sudah ikhtiar maksimal, dia pilih itu kan. Pemirsa, berita tidak menyenangkan datang dari penyanyi Nini Carlina. Pasalnya pita suara Nini terancam rusak sehingga ia tidak boleh menyanyi ataupun berbicara terlalu banyak. Menurut Nini, ia menderita sakit tenggorokan atau faringitis kronis.
Pemirsa, cobaan sepertinya tidak lepas dari penyanyi Nini Carlina. Belum lama ia melepas pen dari tubuhnya akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya beberapa tahun lalu. Kini Nini divonis oleh dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan atau THT menderita penyakit faringitis, yaitu penyakit tenggorokan yang dapat berakibat menghilangnya suara. Menurut Nini, dari hasil pemeriksaan dokter, faringitis yang dideritanya sudah stadium kronis. Dan tentu saja penyakit itu bila didiamkan akan mengancam karir Nini sebagai penyanyi. Aku baru tahunya bahwa ternyata aku menderita faringitis itu 6 bulan yang lalu. Taunya ya, tahu pastinya apa yang saya derita. Cuman gejalanya itu aku udah ngerasain banget dari tahun 99 gitu loh. Dari kronologisnya itu aku bisa nyimpulin bahwa mungkin pita suara saya memang agak-agak kecapean ya. Kaget juga sebenarnya dia karena aku selama 2 tahun kan pernah vakum dulu ya, melahirkan terus kecelakaan. Begitu tahun 97 digeber terus-terusan kan ngamen, tahun 99 itu aku baru ngerasain gitu loh. Setiap kali bangun pagi suaraku tuh habis, bener-bener nggak punya suara. Sampai ngomong tuh rasanya sesek berat gitu ya. Bagi Nini, vonis dokter yang menyatakan kalau ia menderita faringitis telah menyadarkan dirinya untuk selalu menjaga kondisi tubuh sehingga ia tidak sampai melakukan aktivitas yang mengeluarkan tenaga berlebihan. Sebab bila itu dilanggar, bukan tidak mungkin Nini akan kehilangan suara selamanya. Iya, semenjak aku divonis, menderita faringitis, sedap. Aku jadi sekarang mau nggak mau harus ngatur. Kalau dulu sehari itu bisa 2 kali, kadang-kadang ya. Kalau sekarang sehari itu cukup 1 event aja deh gitu. Kayak hari ini syuting aja dari pagi sampai sore gitu ya. Terus besok tetap ada acara syuting malam gitu ya. Terus besoknya lagi ada acara, jadi sehari gitu. Dan itu pun sebenarnya seminggu aku juga nggak terlalu padat sebetulnya ya. Paling dalam seminggu itu ada 2 atau 3 hari aku yang benar-benar off gitu. Jadi itu benar-benar aku manfaatin untuk istirahat. Meskipun sudah stadium kronis, tapi untuk kondisi pemulihan tenggorokannya, menurut Nini ia memakai cara alami. Misalnya, ia tidak makan makanan yang pedas dan dingin, tidak makan makanan goreng-gorengan. Tapi menurut Nini, terapi yang paling berat baginya adalah puasa ngomong. Aku nih orangnya dasarnya cerewet kan gitu loh. Ya itu tadi, kemana-mana bawa buku aku gitu loh. Jadi kalau pas waktu senggang, memang aku nggak lagi cek sound atau nggak lagi ngamen atau nggak lagi nge-MC, aku buka buku gitu loh, baca buku. Jadi biar orang juga sebelah aku mau ngajakin ngobrol apa tuh biar agak segen. Padahal ini udah gatel banget mau ngomong, cuman gimana lagi dong demi masa depan. Aku sampai dihujat loh sama dokterku tuh. Kamu itu ya waktu kontrol nih, kamu itu pantesan aja. Gimana nggak kena faringitis? Orang saya baru ngomong 1 kalimat, kamu tuh udah 10 kalimat coba. Gitu paling. Terus sama banyak-banyak seks. Tapi apa seks itu? Seks yang saya maksud adalah sleep, terus eat and exercise. Itu maksudnya ya. Jadi jangan ngeres dulu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, artis film layar lebar yang juga adik Ayu Azhari, Ibrahim Salahuddin atau Ibra Azhari, Kamis malam ditangkap anggota Polda Metro Jaya ketika ia bersama seorang wanita yang merupakan anak pejabat tinggi negara bernama Laura, kedapatan membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 380 butir, syabu-syabu seberat 15 gram dan kokain seberat 8,5 gram di Wisma Raja Wali, Jakarta. Menurut seorang petugas kepolisian, Ibra disinyalir sebagai bandar narkoba kelas kakap yang sudah diincar sejak beberapa minggu lalu. Jumat kemarin Ibra menjalani proses pemeriksaan di markas Polda Metro Jaya. Ditangkapnya Ibra Azhari dalam kasus narkoba ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada Agustus tahun 2000 lalu Ibra tertangkap basah membawa putau dan syabu-syabu di dalam sebuah taksi di Pejaten, Jakarta Selatan. Ketika itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ibra 6 bulan penjara. Kita menangkap Ibrahim alias Ibra alias Baim di Wisma Raja Wali. Memang itu sudah menjadi target kita. Target operasi sejak kapan Pak? Sejak beberapa minggu yang lalu. Sementara itu pengacara Ibra Azhari Farhad Abbas membenarkan kalau Ibra ditangkap polisi karena kasus narkoba. Tapi ia membantah kalau Ibra ditangkap dengan seorang wanita. Kita akui itu memang benar, tapi memang selama ini memang kecanduan gitu. Pihak keluarga sudah menghubungi juga gitu. Ya kita tidak bisa
tetap kita dampingi ya prosedur hukumnya gitu. Tertangkapnya itu sendiri atau Setahu saya sendiri aja gitu. Lalu bagaimana dengan status Ibra sekarang? Saya belum tahu, belum ada hasil pemeriksaan gitu. Tapi yang jelas pengguna berapa dan kecanduan gitu. Sekarang masih pemeriksaan, bahkan belum penahanan, masih 1 kali 24 jam dulu gitu.